Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP ITA Taufik Bapak Hasanuddin MPD, yang terhormat Ibu Juliana Pratina MPD selaku Wakil Kurikulum, dan teman-teman yang saya hormati. Untuk pertemuan hari ini, insya Allah saya akan membagikan diseminasi tentang tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi, yaitu dari dua dari 7 jurus yang sudah dipelajari ketika pelatihan kemarin. Tujuan kegiatan ini adalah memahami pentingnya resiliensi dan konsistensi bagi guru. Yang kedua ada mengenal metode ARKA. Dan yang ketiga ada berbagi pengalaman dan praktik baik antarkan sejawat. Mengapa resiliensi dan konsistensi penting? Guru yang tangguh mampu bangkit dari tekanan, karena kita sebagai guru banyak tekanan, misalnya nanti dari administrasi kah, atau dari murid-murid dan dari lingkungan yang lainnya juga. Selanjutnya, guru yang konsisten mampu menjaga semangat dan keteladanan. Karena kita sebagai guru yang digugu dan ditiru, jadi kita harus gimana nih caranya kita untuk bisa tetap konsisten dalam menjaga semangat kita dan anak-anak, dan juga konsisten dalam menjadi teladan untuk anak-anak. Yes, panggilan dengan 9C, dengan 9C di tunggu penyebutnya. Panggilan dengan kelas 9C, dengan 9C di tunggu penyebutnya. Yang pertama ada resiliensi. Apa dan mengapa? Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan, kegagalan dalam menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan, namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan hanya sekedar tidak menyerah, tetapi juga mampu untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi berarti melakukan hal yang benar secara terus-menerus, meski tanpa pengawasan. Tidak dipaksa tetapi berdasarkan kesadaran. Kebiasaan yang dipaksakan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal dalam jangka pendek. Murid mungkin takut dan melakukan tindakan yang diinginkan, namun metode dari ini seringkali tidak bertahan lama. Paksaan dapat menyebabkan emosi negatif, resistensi, dan pemberontakan secara psikologis. Bisa menyebabkan stres, kehilangan keinginan, dan bahkan putus hubungan. Sebaliknya, efektivitas dari kebiasaan yang tumbuh dari kesadaran jauh lebih kuat dan berkelanjutan karena didorong oleh motivasi intrinsik dan selaras dengan nilai-nilai pribadi. Jadi kenapa konsisten ini penting? Yang harus dilakukan tidak dipaksa dan berdasarkan kesadaran, karena kalau lewat paksaan cuman ketika ada yang melarang, tidak untuk seterusnya gitu. Ini tantangan bagi guru BK. Yang pertama, tekanan pekerjaan dan administrasi, kurangnya dukungan lingkungan, emosi pribadi, dan kelelahan mental. Karena kalau masalahnya anak-anak datang bertubi-tubi, dengan kitanya sendiri pun lagi ada masalah, itu akan jadi problem banget atau jadi tantangan banget buat guru BK.
Nah, metode yang digunakan selama kegiatan kemarin adalah metode ARKA. Ada aksi, refleksi, konsep, dan aplikasi. Metode ini juga menjadi pendekatan praktis untuk pembelajaran yang bermakna. Nah, yang pertama ada untuk aksi, kegiatan nyata untuk melatih diri tangguh dan konsisten. Jadi biasanya kalau untuk aksi ini, karena ini gamifikasi, jadi kegiatan pertama itu ada game. Setelah game ada refleksi. Jadi dari game tadi, apa yang anak-anak dapetin, apa yang anak-anak rasakan. Jak ribut emang ya. Apa yang dapat dipelajari oleh anak-anak dari game yang pertama. Sebelum akhirnya masuk ke konsep ini biasanya berisi tentang materi dari jurus-jurus atau kegiatan yang akan disampaikan oleh siswa. Karena di sini saya ngambilnya tentang resiliensi dan konsistensi, kemampuan resiliensi adalah kemampuan adaptif menghadapi tantangan, sedangkan konsistensi adalah keteguhan dalam tindakan positif. Keduanya saling mendukung. Jadi dari 7 jurus kemarin yang saya ambil itu ada tumbuhkan resiliensi dan menjaga konsistensi. Tapi untuk selanjutnya mungkin bisa dipakai ketika pembelajaran biasa. Nah, ini langkah yang terakhir, aplikasi. Misalnya di sini ada terapan dalam konteks kerja guru. Kalau tadi resiliensi kan tetap, jadi konsisten. Kalau resiliensi kan bangkit dari kegagalan. Kalau yang saya kemarin terapkan ke anak kelas 7C untuk resiliensinya setelah materi, dimulai dari game, kita main balon dulu, nanti ditanyain tuh gimana pas balonnya jatuh, gimana kalau misalnya balonnya hampir jatuh, terus ya kalau misalnya menang tuh gimana perasaan anak-anak. Terus menjelaskan tentang resiliensi di tahap konsep. Untuk aplikasinya, saya minta anak-anak untuk menuliskan masalah apa yang sudah bisa mereka hadapi dan bagaimana cara mereka untuk menghadapinya. Nah, untuk konsistensi menjalankan, kalau di sini kan menjalankan rutinitas pembinaan siswa secara teratur. Contohnya ada target kecil harian. Jadi nah kalau di konsistensi di kelas 7D saya minta nih, hal apa yang anak-anak mau dirubah. Saya kasih kertas isinya tabel. Saya minta anak itu untuk menulis kegiatan apa yang ingin dirubah. Misalnya kayak tidur telat. Jadi di hari pertama itu dievaluasinya tidurnya jam berapa nih, target tidur awalnya jam berapa. Nanti dievaluasi selama seminggu ke depan kegiatan itu. Nah, kayak yang tadi saya saya sudah sampaikan, ini untuk di kegiatan aksinya bisa diisi dengan games yang bisa sinkron dengan kegiatan yang kita ingin sampaikan. Nah, ini ada tips untuk menjadi guru hebat. Tetap belajar dan beradaptasi, jaga keseimbangan hidup, miliki support system, rayakan kemajuan kecil dan perubahan atas dasar kesadaran bukan paksaan. Untuk tumbuhkan resiliensi yang saya lakukan di kelas 7C. Dimulai dengan pembukaan. Full 100. Berarti ini masuk gitu aja. Seperti sih. Kecil banget suaranya. Penutup. Resiliensi dan konsistensi bukan bawaan lahir tapi hasil latihan terus-menerus. Yuk tumbuh bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.